Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah cerita panjang lebar tentang promil saya dari awal sampai akhir. Besok saya akan cerita pengalaman histeroskopi pertama kenapa gagal, histeroskopi kedua kenapa berhasil, saya akan cerita. Nah, sebelum saya cerita ke sana, saya akan memberikan kisi-kisi agar kalian keterima CPNS tahun 2023 nih. Jadi selama hamil aku tahun 2002 kemarin, selain aku mendapatkan alhamdulillah promil positif, tahun 2022 saya juga alhamdulillah keterima CPNS. Nah, saya akan bagi kisi-kisi buat kalian bagaimana bisa melewati tes untuk CPNS. Jadi selama promil aku kemarin 2022 terus saya hamil, itu saya mendaftar CPNS, yang mendaftarkan itu suami. Jadi selama administrasi itu semuanya yang mengurus suami karena saya dalam keadaan bed rest waktu itu. Jadi yang pertama, kalian itu harus mempersiapkan persyaratan CPNS sesuai dengan formasi kalian. Misalnya, saya sebagai perawat, saya harus menyiapkan surat tanda registrasi perawat saya, kemudian akreditasi saya pada waktu saya lulus. Nah, yang kedua, kalian harus rajin belajar deh dari YouTube. Kenapa dari YouTube? Karena semua yang aku pelajarin dari buku, dari YouTube, itu kebanyakan dari YouTube. Soal-soalnya, cara menjawabnya itu lebih mudah saya pahami. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, menurut saya perlukah bimbel untuk tes CPNS? Itu tergantung masing-masing ya. Karena kalau saya tidak memilih bimbel offline. Karena untuk daerah saya sendiri itu untuk bimbelnya sekitar 1.500.000, itu berapa pertemuan kayak gitu kan. Kalau saya lebih memilih ke bimbel online, dimana kan di situ akan disediakan kalian untuk tes, percobaan tes. Jadi kalian bisa mengira-ngira waktu yang kalian butuhkan kayak gitu. Walaupun soal-soal online, tes online kayak gitu, itu enggak semuanya bisa ada soal-soal yang sama dengan waktu SKD. Kalau menurut saya itu mungkin 1-2 itu ada, tapi jarang yang masuk ke SKD yang online. Tapi kalian bisa belajar dari sana untuk memanage waktu biar kalian itu dapat mengerjakan selesai soal di jam atau di waktu yang tepat. Nah, yang ketiga, kalian lebih baik itu mengikuti grup-grup yang ada di Telegram. Jadi semua grup CPNS yang menyangkut CPNS kalian ikuti semua yang ada di Telegram itu. Kenapa? Di situ kebanyakan ada info-info terbaru tentang CPNS atau soal-soal tentang CPNS yang keluar atau kisi-kisinya. Biasanya kalian biasanya diadakan kuis kayak gitu kan, kalian bisa menjawabnya kayak gitu di Telegram. Kemudian cari waktu yang tepat buat belajar. Kalau aku sih kayak gitu. Karena kenapa waktu yang tepat? Biasanya kalau jam-jam misalnya jam siang kayak gitu kan. Kalau aku kan full di rumah waktu itu. Jadi aku mulai belajar itu malam. Sekitar jam 1 itu aku bangun, kemudian aku belajar, walaupun hanya belajar dari YouTube, melihat YouTube, nonton YouTube 5 atau 10 menitan kayak gitu. Jadi nggak terlalu kalau bahasa Jawanya itu ngepen kayak gitu, enggak. Jadi sebisa mungkin kalian belajar itu masuk kayak gitu. Kalau aku sih saran aku seperti itu. Kemudian pilih formasi itu yang tempatnya atau nggak diminati sama orang kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau semakin banyak yang dibutuhkan di formasi, misalnya kalau saya di rumah sakit A, formasinya lebih banyak. Kemudian di puskesmas A, B itu malah lebih sedikit. Biasanya yang meminati lebih sedikit itu malah jarang. Jadi pilih yang lebih sedikit formasinya. Atau kalian misalnya ada bocoran kok ini
nggak ada yang minat dia di sini. Nah, kalian bisa masuk ke situ kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Jadi semua itu doa, usaha, insya Allah Allah pasti akan ngasih rezekinya. Nah, itu aja sih menurut aku kisi-kisi tentang CPNS yang selama aku dapat dari 2022. Karena tahun 2019 waktu itu aku daftar, aku memang daftar CPNS itu nggak dari hati. Jadi pas itu bener-bener aku mau konsentrasi promil ya waktu itu. Jadi aku pikirannya aku mau punya anak dulu, baru aku mau ikuti tes CPNS. Tapi alhamdulillah tahun 2002 aku hamil dan aku keterima CPNS. Bersyukur sekali, alhamdulillah. Terima kasih udah mengikuti perjalanan promil. Terima kasih sekali. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh ya komen di bawah, atau misalnya saya tidak membalas komen, silahkan DM di Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.